Monggo Om Jok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, matur nuwun teman-teman semuanya, matur nuwun Om Irul. Ini Om Irul sedang di Jogja ini. Waladun soleh ya, sowan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bisa menghubungi Mbak Suryati gitu ya, Mbak Iti itu. Waktu itu saya tanya, sakjane kasus stunting itu kayak apa atau oh gini ya sudah, nanti ngisi pengajian. Baik. Ya, tapi sebelumnya mari kita buka lebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua saya izinkan saya akan membacakan surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-9. Kemudian yang kedua mungkin karena Om Dok sudah rawuh, monggo Om Dok sudah lama sekali nggak menyapa kita. Om Dok silahkan Om Dok. Nggih, waduh, nuwun sewu ngapunten wae lah. Ya Allah, matur nuwun. Aduh nganti keduduk. Matur nuwun waktunya kehormatan Om Joko, kepada teman-teman semua. Ini Dokter Suryati Balelit Bangkes Magelang yang rumahnya baru. Ini beliau pembicaranya ini dulu yang masuk koran karena menggagalkan perampokan di pom bensin itu dulu. Masih ingat Om Dok? Masih ingat waktu itu, ya Allah. Beliau gagah perkasa tenang. Sampai malingnya Demikian sama Om Dok ya. Oh, udah didemikal tenan ya Allah, padahal ya. Wah, sampai malingnya perampoknya kecekel itu. Wah, ya ini. Ternyata dia tuh kakak kelas kita. Teman-teman ceng Retno, ceng Ana, Pak Baruno, ada Pak Mustafa, Didi dan ceng Erlina, oke banyak. Ceng Pepen, wah ada ceng Ratri, ceng Faiza, ceng Hani. Apa sih? Mute Om Dok. Ya. Ya, terima kasih kepada Om Joksan, Om Irul yang selalu setia mengawal ini duo Ipin dan Upin ini. Top tenan ya. Aku mohon maaf sekali saya enggak. Upin sudah keluar rambutnya. Dalam mimpi tapi ternyata. Satunya. Dan sampai Om Joksan, Om Israr itu saya kemarin diceritani mereka itu terharu setiap pengajian mereka kalau tidur bangun-bangun itu ngimpi jungkatan. Rasanya kayak itu. Terus saya mohon maaf ya Om Joksan, Om Irul dan teman-teman semua nggak selalu bisa bergabung di pengajiannya, maklum anak muda itu. Jadi kadang-kadang pengennya so gabung, kadang-kadang ya begitulah, mohon dimaklumi. Ya doakan aja, boleh kayaknya. Terus semoga acaranya bisa rutin berjalan gini. Saya kemarin ketemu sama anak SMA 3, mereka ngadain masih sebulan sekali, kita rutin seminggu sekali, emang
luar biasa. Moga-moga Jeng Itik bisa terus bergabung ya, jadi bisa mengeluarkan ilmu kepolisiannya kepada kita semua dan ilmu-ilmu kedokterannya dari kesejahteraan beliau ini apa-apa juara, TikTok juara, perebutan dompet dengan jambret ya juara, sebagai jos lah pokoknya. Semoga bisa lancar semua, Om Joksan terutama, Om Irul, pembicara dan semua teman-teman paling sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Dok kita ngendika dadi oase gitu ya buat kita semuanya saat silaturahim seperti ini. Nggih. Matur nuwun. Monggo Om Irul. Langsung aja Oh, Om diaturi Mbak Itik. Oh iya. Silahkan Mbak Itik, Jeng Itik untuk menyampaikan pengajiannya pada malam hari ini, silahkan. Nggih, sewu nggih, saya sebenarnya malu loh tadi ya. Saya boleh share screen nggih? Iya. Oke. Nyon sewu ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat teman-teman semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Om Joksan, ada Om Irul, ada siapa lagi ini, Om Agung, Mbak Anna, Mbak Erlina, Mas Didit, kemudian Mbak Maisa, Mbak Muti, siapa lagi ini, Om Baruno, dan lain sebagainya, Mbak Hani. Mohon maaf sebelumnya, saya selama ini mungkin termasuk pemalas, bukan pemalas sama sok sibuk kayak kayak Om Agung ini untuk mengikuti pengajian, dan mungkin tadi sampai diduga saya bukan Muslim oleh Om Agung. Karena memang saya pernah bekerja bersama Om Agung di Rumah Sakit Bethesda Lembuyangwangi untuk jaga UGD. Jadi mungkin image-nya Om Agung, saya non-Muslim ya Om Agung. Nah, enggak apa-apa, kan cuma diduga. Gitu. Nah, jadi sebenarnya saya kemarin dihubungi oleh Om Joksan untuk istilahnya sharing lah tentang stunting. Nah, saya sebenarnya sih bukan ahli atau pakarnya, cuman kita sharing aja. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengenal stunting atau pernah mendengar, tapi kenapa sih sebenarnya pemerintah itu kok menggalakkan tentang stunting, intervensi stunting, dan mungkin beberapa masyarakat pun belum familiar dengan istilah stunting karena itu dipropagandakan di semua kementerian dan lembaga, tapi mungkin masyarakat sebagian besar malah belum semuanya tahu apa itu stunting. Izin share screen nggih. Sekedap bentar nggih. Sudah kelihatan nggih? Sudah kelihatan belum nggih? Sampun, sudah. Ya, sekedap. Saya dari awal saja. Sekedap saya share itunya. Sudah kelihatan nggih? Sampun? Ampun. Saya akan membicarakan tentang masalah stunting. Kebetulan memang saya di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini di bawah Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan, itu keunggulan kami memang masalah gizi, sehingga mungkin kami memang istilahnya sharing kepada teman-teman tentang masalah stunting tersebut. Nah, kenapa stunting itu dibicarakan oleh sampai presiden, wakil presiden, kemudian sampai ke menterinya, kemudian ke masyarakat, pemerintah daerah, bupati, gubernur, semua harus ikut menanggulangi stunting, karena di Indonesia sendiri itu untuk prevalensi stunting itu ada termasuk di antara 17 negara, termasuk di 17 negara yang mempunyai ketiga masalah tentang stunting. Stunting itu istilahnya pendek ya, dari 117 negara. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang mempunyai tiga-tiganya masalah gizi. Yang pertama stunting itu sampai 37,2%, kemudian wasting
12,1% dan overweight 11,9%. Nah, kalau membicarakan overweight ini saya juga ikut merasa sebagai penderita overweight ya, Om Joksan dan Om. Nah, ini untuk stunting sendiri mungkin orang awam bingung, apa sih sebenarnya stunting? Kalau ada yang bilang stunting itu pendek atau kerdil, kalau wasting itu kurus, overweight itu gemuk, biasanya seperti itu. Nah, kemudian Indonesia ini juga termasuk dari 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah stunting pada balita dan anemia pada wanita usia subur. Kenapa di sini ditekankan tentang anemia pada wanita usia subur? Karena anemia ini juga termasuk penyumbang untuk terjadinya stunting pada bayi. Nah, ini sehingga pemerintah juga menggalakkan untuk pemberian tablet tambah darah tidak hanya pada ibu hamil, tapi juga sekarang remaja putri. Agar remaja putri ini adalah usia reproduktif, di mana dia harus tidak menderita anemia, agar nanti pada saat hamil, dia adalah tidak menderita anemia dan melahirkan bayi yang sehat. Itu di antaranya kenapa anemia itu menjadi sorotan penting dalam masalah stunting. Nah, kemudian untuk membicarakan masalah stunting ini kita tidak terlepas tentang masalah status gizi pada balita. Tadi kita membicarakan tentang stunting, wasting, overweight. Jadi kalau stunting itu pendek dan sangat pendek itu diukurnya dari tinggi badan dibanding umur atau TB/U. Nah, kalau kurus kemudian gemuk itu dilihat dari berat badan per tinggi badan. Jadi diukur berat badan bayi berapa, kemudian dibagi dengan tinggi badannya. Itu nanti akan ketemu sangat kurus atau normal atau gemuk. Kemudian kalau untuk yang stunting dia masuk dengan pengukuran TB/U atau tinggi badan per umur. Jadi diukur tinggi badannya, kemudian dibagi dengan umur bayi tersebut. Kemudian untuk yang gizi kurang atau lebih itu dari berat badan dibanding umur. Nah ini tadi istilahnya, kalau underweight atau berat badan kurang, gizi kurang itu gabungan dari gizi buruk dan gizi kurang. Kalau stunting atau pendek itu gabungan sangat pendek dan pendek. Kemudian wasting atau kurus gabungan sangat kurus dan kurus. Jadi kalau misalnya ada di jurnal atau di koran-koran, oh stunting di Indonesia meningkat dalam masa pandemi atau wasting meningkat di masa pandemi, teman-teman tahu oh wasting itu yang dimaksud apa, tolak ukurnya dari mana, berat badan per apa, kemudian untuk kurang gizi itu apa tolak ukurnya. Nah ini teman-teman mungkin bisa familiar dengan istilah-istilah tersebut kalau membaca koran atau majalah. Nah, stunting itu sendiri menurut UNICEF ini menyatakan seorang anak mengalami stunting apabila dia Z-score-nya atau penyimpangannya baku itu -2 SD, kurang dari -2 SD. Artinya apa? Kalau dia misalnya diukur rata-rata tinggi badan normal seorang anak, misalnya bayi baru lahir itu 50 cm, maka dia dikatakan stunting dengan deviasi -2, kurang dari -2, jadi misalnya -3, -4, misalnya 50 cm, diukur ternyata bayi tersebut akhirnya cuma 47, nah itu sudah termasuk stunting karena dia masuk dalam standar deviasi -2 dari nilai rata-rata sesuai anak yang diukur bayi baru lahir secara rata-rata pada anak normal. Nah ini kemudian menurut WHO sendiri itu bahwa semua anak pendek dapat disebut stunting. Padahal sebenarnya tidak semua anak pendek disebut stunting. Ada beberapa perkecualian. Nah ini stunting ini adalah gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan akibat status kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal. Jadi penyebab stunting ini adalah akibat status kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal atau biasanya karena gizi yang buruk atau gizi kurang. Nah, di sini saya tekankan bahwa tidak semua anak pendek itu stunting, jadi ada perkecualiannya. Nah, ini tadi pendek, nah tadi perkecualian tadi, pendek yang karena status gizi yang tidak optimal, selain karena status gizi yang tidak optimal, misalnya kelainan kromosom atau hormonal itu bukan stunting, meskipun anak tersebut pendek.
Jadi semua anak pendek bisa dikatakan stunting kecuali dia misalnya kelainan kromosom atau hormonal, maka dia bukan disebut stunting. Nah, ini contoh-contoh yang bukan stunting, ada Down syndrome. Nah, ini teman-teman bisa melihat banyak di masyarakat kita penderita Down syndrome, dia pendek tapi dia bukan stunting karena dia tadi ada perkecualian untuk hormonal dan masalah genetik tidak termasuk stunting. Ini banyak contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang tadi Down syndrome. Ini Down syndrome ini karena kelainan pada kromosom. Dia kromosom nomor 21 harusnya cuma 2, itu menjadi 3 dipotong atau disebut trisomi 21. Nah, ini dia juga pendek tapi bukan stunting. Kemudian ini Turner syndrome, gambarnya seperti ini. Kemudian ini dysmorphic specific syndrome. Ini beberapa contoh-contoh yang dia pendek tapi dia bukan stunting karena ada kelainan genetik atau hormonal. Nah, ini juga sama nama-namanya ya. Ini kalau menjumpai anak seperti ini, kasus seperti ini, dia pendek-pendek semua, tapi dia bukan termasuk stunting. Nah, ini juga sama, hipokondroplasia, achondroplasia nih. Dia pendek dibanding anak normal yang lain, tapi dia bukan stunting karena dia ada kelainan. Nah, ini tadi langsung di sini aja. Jadi untuk stunting ini ada penyebabnya yaitu prenatal dan postnatal. Nah, ini kalau ada yang mengatakan kurang dari sama dengan 1 SD, kalau tadi WHO mengatakan penyimpangan defisiensinya adalah kurang dari 2 SD, tapi beberapa klinisi mengatakan bahwa dia sudah dikatakan stunting meskipun dia Z-score-nya kurang dari 1 SD. Karena apa? Ada beberapa penyakit penyerta yang ini contohnya sebentar. Ini saya kelompatan ya. Jadi kalau dia misalnya 1 SD, tapi dia mempunyai gizi yang kurang, kemudian juga sering sakit-sakitan, dia sering menderita penyakit, maka dokter itu curiga bahwa dia adalah sudah termasuk dalam kondisi stunting. Nah, ini beberapa penyebab dan dampak dari stunting adalah dampak kesehatan jangka pendek. Dia biasanya anak stunting itu mempunyai kemungkinan untuk mortalitas yang meningkat, morbiditas, jadi mortalitas tingkat kematian yang meningkat, atau tingkat kesakitan yang meningkat, kemudian terjadi gangguan perkembangan kognitif, motorik, bahasa. Nah, karena nanti ke depannya anak stunting ini akan membutuhkan biaya yang kesehatan yang meningkat, jadi pasti akan berdampak pada sektor ekonomi. Kemudian jangka panjang, nah ini kenapa pemerintah itu selalu menekankan kita harus mencegah atau menanggulangi stunting, karena dampak jangka panjangnya adalah kalau orang dewasa adalah tentang obesitas, kemudian terjadinya penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, jantung, DM, ini karena dilihat dari retrospektif atau masa lalunya prevalensi stunting yang tinggi terjadi korelasi dengan peningkatan penyakit tidak menular di masa depan. Nah, ini makanya karena di Indonesia prevalensi penyakit tidak menular meningkat, obesitas meningkat, kemudian penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya, maka penanggulangan stunting ini diharapkan berdampak di masa depan untuk penurunan prevalensi untuk penyakit tidak menular juga. Nah, ini yang kenapa pemerintah selalu menggalakkan untuk menurunkan stunting, yaitu 2 biasanya karena perkembangan otak, kognitif, kepandaian, dan lain sebagainya, dan juga tentang kaitannya dengan penyakit tidak menular di masa depan. Nah, ini akan memberikan dampak pada beban ekonomi negara, kemudian loss generasi, dan lain sebagainya. Maka kenapa pemerintah intervensi stunting ini selalu digalakkan sampai ke tingkat paling bawah. Nah, kemudian penyebab stunting itu banyak faktor. Ada faktor keluarga, misalnya ibu, nutrisi ibu selama hamil yang kurang, kemudian itu jarak kehamilan yang pendek, penyakit penyerta, infeksi pada ibu hamil, kemudian untuk lingkungan rumah adanya stimulasi anak yang kurang, kemudian penyediaan makanan yang kurang, nah ini juga kualitas makanan yang jelek, dan lain sebagainya. Juga ada pemenuhan air bersih, karena faktor infeksi juga berpengaruh kepada risiko munculnya anak stunting. Nah, ini
juga perlu diperhatikan penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor komunitas dan sosial biasanya terkait dengan sosial politik, bencana, dan lain sebagainya, sehingga terdapat gangguan pemenuhan kebutuhan pangan atau penyediaan pangan di masyarakat. Nah, akumulasi tersebut dari berbagai faktor itu makanya ini memunculkan banyaknya tingkat prevalensi stunting. Nah, ini sehingga intervensi pada stunting itu tidak hanya dari sektor kesehatan, juga dari berbagai sektor. Misalnya untuk penyediaan air bersih, otomatis kalau kita di PUPR ya, kemudian jamban, kemudian rumah yang bersih dan lain sebagainya, ini PUPR. Nanti sektor yang lain misalnya penyediaan pangan, diversifikasi bahan pangan, itu sektor pertanian harus terlibat dalam penanggulangan stunting dan lain sebagainya. Nah, tadi kenapa tadi banyak sekali hal yang berpengaruh tadi seperti status gizi. Jadi secara penelitian itu dibuktikan bahwa gizi dan penyakit infeksi ini akan sangat mempengaruhi status gizi dari seorang anak atau bayi yang dilahirkan dari seorang ibu. Nah, tadi gizi dan penyakit infeksi tadi ternyata bermula dari krisis ekonomi dan politik, akan mempengaruhi kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, ketersediaan pangan, dan efeknya tadi ketersediaan pangan, perawatan pada anak dan ibu hamil, pelayanan kesehatan. Jadi ini dari masalah dasar, masalah utama, penyebab tidak langsung sehingga itu berpengaruh pada status gizi. Sehingga penanganan atau pencegahan stunting itu adalah secara komprehensif, tidak hanya pada sektor kesehatan. Nah, ini tadi kenapa status gizi pada ibu hamil dan masa janin itu sangat penting, karena di sini gizi ibu kurang sehingga akan menyebabkan gangguan gizi pada masa janin dan usia dini. Dia akan mempengaruhi pada perkembangan otak, terutama gizi mikro seperti Fe yang berpengaruh pada anemia, kemudian zinc dan lain sebagainya. Kemudian selain perkembangan otak terganggu karena adanya kurang gizi pada ibu hamil sehingga berpengaruh pada janin, akan pertumbuhan yang terganggu, intrauterin growth retardasi, jadi adanya hambatan pertumbuhan pada saat hamil. Kemudian ada gangguan metabolisme. Nah, ini semua akan memunculkan dampak jangka panjang pada kemampuan kognitif, pertumbuhan, yaitu menyebabkan stunting. Ke depan akan terjadi hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan stroke. Nah, ini akan menjadi lingkaran setan yang kalau misalnya tidak diputus, maka ini akan kembali terjadi seperti itu terus-menerus. Ini tadi yang kalau misalnya bukan min 2 SD tapi min 1 SD bisa disertai karena morbiditas tinggi, meninggal, kemudian gangguan kognitif dan lain sebagainya. Nah, ini tadi berputar terus, kalau tidak terputus maka akan antar generasi diturunkan, makanya harus dipotong istilahnya. Nah, ini jadi tadi siklus dari stunting itu seperti ini. Jadi kita harus memahami dari masa konsepsi, kemudian dia akan lahir neonatus, kemudian 2 tahun. Inilah yang disebut masa emas untuk penanggulangan stunting. Jadi kalau dalam garis hijau ini harus diperhatikan nutrisi ibunya, nutrisi bayinya, jangan sampai dia kena infeksi dan lain sebagainya. Karena apabila terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan ini, maka kemungkinan risiko terjadinya stunting akan tinggi. Sehingga kenapa ini di garis hijau, ini juga berpengaruh pada intervensi yang efektif diberikan, yaitu pada masa konseptus atau pada saat hamil, pada saat dia neonatus atau 28 hari setelah lahir, sampai dia usia 2 tahun. Kalau itu diberikan pada masa dia anak sekolah, kemudian masa pubertas, itu tidak ada efektif, tidak akan mengubah kependekan si anak tersebut. Jadi disebut masa emas adalah masa 2 tahun. Sehingga program penanggulangan stunting ada namanya 1000 hari pertama kehidupan, yaitu yang di garis hijau ini. Kalau dia di masa-masa anak sekolah diberikan intervensi, tidak ada gunanya. Yang akan berguna intervensi untuk penanggulangan stunting adalah masa dia 2 tahun pertama kehidupan. Nah, intervensi 1000 hari pertama kehidupan atau dari anak
dalam janin sampai dia 2 tahun pertama lahir itu adalah masa emas, di mana fase ini disebut periode emas karena masa ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Kurang gizi pada periode ini akan mengakibatkan kerusakan atau terhambatnya pertumbuhan dan tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jadi ini yang paling penting penekanannya untuk penurunan stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jangan sampai anak tersebut kurang gizi, infeksi. Makanya kemudian imunisasi harus dilakukan pada 1000 hari pertama ini adalah untuk mencegah jangan sampai dia menderita infeksi yang akan mengakibatkan tingkat morbiditas atau mortalitas yang tinggi. Dan apalagi pada anak stunting, apabila 1000 hari pertama kehidupan ini ditanggulangi dengan baik, insya Allah maka dia bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhannya. Tapi lewat 1000 hari pertama kehidupan, maka akan sia-sia intervensi tersebut. Nah ini kenapa tadi dari konsepsi 20 minggu lahir sampai 2 tahun yang disebut periode emas atau 1000 hari pertama kehidupan adalah di sini. Jadi pada masa konsepsi dia butuh gizi, baik gizi mikro maupun protein untuk membangun tinggi badan potensial, termasuk juga pertumbuhan otak. Kemudian bertambahnya umur, dia akan butuh energi untuk membangun berat badan yang potensial. Kemudian dia akan lahir, setelah lahir dia akan berkembang sampai umur 2 tahun untuk mencapai tinggi badan, berat badan, dan perkembangan yang optimal. Di sini dibutuhkan seluruh zat gizi, baik gizi makro, mikro secara seimbang. Nah, zat gizi makro itu yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan gizi mikro yaitu tadi zat besi, zinc, yodium, dan lain sebagainya ada di sini. Sehingga diharapkan dengan kecukupan gizi baik makro maupun mikro, maka tumbuh kembang seorang anak itu bisa optimal dan stunting bisa dicegah dan ditanggulangi, yaitu pada periode 2 tahun pertama kehidupan. Ini masa-masa pembentukan janin, organ-organ tubuh berkembang sampai dia umur 2 tahun. Nah inilah yang kita kejar, jangan sampai organ-organ ini tidak matang pertumbuhannya karena kekurangan gizi. Ini kemudian ini sama ya, sama 1000 hari pertama kehidupan. Jika anak tidak mendapat gizi buruk maka gizi cukup maka pertumbuhan otak terhambat, anak tidak cerdas, pertumbuhan jasmani terganggu, anak menjadi lemah, mudah sakit, dan ke depan berisiko untuk menjadi penyakit tidak menular sehingga tidak produktif. Nah inilah harus kita cegah stunting tersebut. Ini juga sama pertumbuhan otak sampai 2 tahun atau 3 tahun kehidupan yang dibutuhkan, yang sangat membutuhkan zat gizi untuk pertumbuhannya. Jadi ini tadi yang anemia contohnya kalau ibu hamil maka bayi anemia pada usia dini, gangguan perkembangan otak, risiko penyakit tidak menular, pertumbuhan fisik terhambat. Risikonya apa? Kalau kurang cerdas maka dia di pendidikan akan rendah, pekerjaan dengan gaji rendah, masih ditambah dia sakit-sakitan karena tadi berisiko penyakit tidak menular sehingga kemiskinan akan meningkat. Nah inilah sehingga harus dipotong di sini untuk kejadian stunting itu. Nah ini kemudian penanggulangan stunting itu ada 2. Intervensi stunting itu ada 2 oleh pemerintah, yaitu namanya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kalau spesifik ini miliknya Kementerian Kesehatan atau miliknya orang kesehatan. Dan gizi sensitif ini milik kementerian yang lain atau sektor yang lain. Jadi kalau intervensi gizi spesifik itu pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, misalnya pemberian vitamin A, zat besi, asam folat, kalsium, kemudian promosi menyusui, jadi ASI, pemberian ASI, obat cacing, malaria. Nah ini termasuk intervensi gizi spesifik untuk memaksimalkan pertumbuhan, mencegah infeksi, kecukupan gizi adalah di sini untuk intervensi gizi spesifik. Kemudian untuk intervensi gizi sensitif itu menyangkut ketahanan pangan, itu bisa miliknya Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, keanekaragaman pangan, kemudian peningkatan income keluarga, jaminan sosial, penyediaan air bersih, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah ini punyanya kementerian-kementerian atau sektor yang lain, makanya disebut intervensi gizi sensitif. Gabungan dari gizi spesifik dan gizi sensitif ini diharapkan akan mencegah timbulnya stunting di masa depan. Nah, ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak
untuk mencegah munculnya stunting agar generasi ke depan kita tidak kehilangan loss generasi ke depan. Nah, ini contoh-contoh intervensi gizi spesifik yang biasanya terkait dengan kesehatan, bidang kesehatan, misalnya pemberian makanan tambahan, kemudian ibu hamil dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh-contohnya dari intervensi gizi yang spesifik. Kalau sensitif tadi misalnya penyediaan air bersih bekerjasama dengan PUPR, kemudian penyediaan pangan di masyarakat, itu Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin gambaran sekilas tentang stunting dan intervensi stunting, sehingga kita diharapkan ke depan prevalensi stunting menurun, sehingga bisa mencegah prevalensi penyakit tidak menular di masa datang, sehingga generasi di masa datang bisa menjadi generasi dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Mungkin itu sekilas dari tentang stunting, teman-teman semua. Hanya itu yang mungkin bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini yang sudah mau punya cucu ada enggak ini? Ini penting sekali nih kalau misalnya sudah mantu terus lagi pengantin itu kan harus tahu ya. Karena ini ada pertanyaan juga ini Mbak Ite ini. Oh, ya, Saya memperhatikan itu ya, bayi ya. Kan ada beberapa bayi ponakan, bayi saya segala macam itu ya. Kebetulan kalau anak saya itu kan rata-rata ya ada yang 6 bulan bahkan 2 tahun minum ASI ya. Nah, tapi saya perhatikan bahwa ada juga saudaranya yang dari awal itu karena gangguan ASI itu terus minum susu sapi ya, formula ya. Tapi secara fisik itu kayak lebih cepat. Apa memang ada fenomena itu atau kebetulan ini ya? Kalau dari gen ya rada susah dijelaskan juga sih. Itu ada nggak itu, Mbak Iti? Iya, Om Irul. Jadi memang kalau ibu-ibu yang tidak menyusui ASI, tapi diganti dengan susu formula atau susu sapi, itu biasanya memang dia karena kandungan susu formula itu dia kandungan gulanya juga tinggi, lemaknya juga tinggi, sehingga dia akan mempercepat. Biasanya akan lebih gemuk-gemuk anaknya dibanding dengan yang hanya minum ASI. Cuman memang ASI itu adalah pilihan yang paling bagus karena di sana lengkap ya gizinya dan lain sebagainya, dan juga dia daya tahan tubuh. Jadi dia mempunyai tambahan dari imunoglobulinnya. Nah, ini dia akan melindungi dari gampang sakit, kemudian dia di pencernaan biasanya orang-orang dan anak-anak dengan minum ASI dia akan lebih tahan terhadap infeksi, terutama dalam masalah pencernaan. Bedanya di situ. Nah, ini memang banyak dialami. Jadi nanti ke depannya bisa diamati beberapa jurnal juga mengatakan bahwa yang minum ASI sama yang bukan, maka dia ada risiko untuk gangguan pencernaan lebih tinggi pada anak-anak dengan minum susu formula. Dan tadi juga obesitas juga akan meningkat pada anak-anak yang minum susu formula. Nah, padahal obesitas tadi juga berisiko ke depannya juga munculnya penyakit tidak menular. Nah, itu Om Irul. Jadi pokoknya ASI memang lebih utama pilihannya, tapi karena memang pada kondisi tertentu ada yang ASI-nya tidak muncul, menggunakan susu formula. Nah ini tapi tadi ada beberapa hal yang menjadi kelemahan di susu formula, yaitu munculnya obesitas atau lebih gemuk dibandingkan pada anak-anak dengan ASI, dan yang kedua adalah ketahanan terhadap infeksi akan lebih tahan anak yang mendapatkan ASI. Itu Om Irul. Kalau yang kasus stunting yang diketahui itu, apakah ada hubungan dengan ibunya tidak bisa memberikan ASI ya? Ya, betul. Ya, Om Irul, jadi sudah banyak penelitian baik di Indonesia maupun di luar negeri bahwa pemberian ASI itu berkorelasi positif muncul dengan kejadian stunting. Tapi itu harus dikasih ke tanda petik, yaitu pada
bayi ya, bukan pada di atas atau balita. Jadi pada anak-anak dengan dulu riwayat pemberian ASI, maka berkorelasi dengan kejadian stunting. Sudah ada banyak jurnal yang mempublikasikan penelitian-penelitian tentang kaitan antara ASI dengan kejadian stunting. Jadi makanya kenapa pada intervensi gizi spesifik pemberian ASI ini sangat penting untuk mencegah stunting. Itu Om Irul. Yeah. Oh, jadi maksudnya korelasi negatif tadi. Maksudnya makin banyak dikasih ASI menghindari stunting gitu ya? Iya, jadi korelasi, jadi positif kan Om Irul, semakin dia diberi ASI, maka dia tidak terjadi stunting ya. Yang negatif itu. Oh ya, ya berarti ya betul-betul tidak terjadi stunting. Yeah. Oh ya, itu catatan buat ini nih yang sudah pada mau punya cucu ini. Pertanyaan, apakah stunting bisa punya anak? Saya boleh jawab ya Om Irul? Ya, monggo. Jadi stunting itu hanya tadi sudah saya jelaskan pendek. Jadi orang pendek itu bisa disebut stunting, kecuali tadi karena kelainan hormonal dan genetik. Jadi itu tidak bisa disebut stunting. Dan orang pendek itu bisa punya anak, pasti bisa. Banyak dia di Indonesia ini banyak sekali orang pendek. Bisa juga kita lihat Pak Habibie pendek, kemudian siapa lagi yang pendek-pendek itu, tetap mereka bisa punya anak karena dia reproduksinya tidak terganggu. Selama reproduksinya tidak tergantung, maka kemungkinan bisa punya anak akan sangat tinggi. Jadi tidak masalah untuk apakah bisa punya atau tidak, penderita stunting asal reproduksinya sehat, maka dia akan bisa mempunyai anak. Itu nggih, Mbak Hani. Ada lagi nggih, Mbak Hani? Oh ini ya, saya dulu waktu hamil anak kedua 8 bulan minum obat TBC, walau ternyata dokter salah diagnosis karena saya ternyata tidak TBC dan cuma doyan mie ayam. Sangat kurang gizi, sebenarnya tidak doyan susu, anak lahir prematur, berat cuma 1,7 kilo, tapi ternyata anak saya sangat sehat dan tidak pernah sakit dan sekarang sudah kuliah di semester 4. Ya, ini ya berarti kan Mbak Haninya tidak pernah menderita TBC ya, meskipun dokternya mendiagnosa salah diagnosa, diberi minum obat TBC. Kemudian saya cuma doyan mie ayam. Sebenarnya mie ayam ini kan karbohidrat juga ada. Mie ayamnya juga bentar. Maaf, tadi ada gangguan teknis sebentar. Nah, ini doyannya cuma mie ayam. Mungkin kita memandangnya mie ayam apa kurang gizi ya, padahal sebenarnya di mie ayam tersebut ada karbohidrat dari minyak. Kemudian ayamnya juga mengandung protein dan lemak, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bukan, menurut saya kok gizinya bukan sangat kurang ya, cuman mungkin komposisi gizinya belum seimbang, tapi sebenarnya untuk kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya sudah termasuk mencukupi. Namun mungkin ini tadi ya, bayi prematur cuma 1,7 kilo, tapi ternyata kok anak saya sangat sehat, tidak pernah sakit. Nah, di dalam bayi prematur ini, mungkin Mbak Hani tahu kalau bayinya prematur, sehingga mungkin dari Mbak Hani sendiri berusaha bagaimana untuk mengejar ketertinggalan bayi tersebut, baik secara medis maupun secara, jadi pihak rumah sakit biasanya kalau bayi prematur 1,7 kilo biasanya dia akan dirawat dengan intensif agar dia bisa mencapai berat badan seperti bayi-bayi yang lain. Dan juga saya yakin Mbak Hani juga mengetahui bayi tersebut prematur, maka dia usahanya akan sangat ekstra untuk mengejar ketertinggalannya. Dan alhamdulillah memang usaha Mbak Hani nggak sia-sia ini. Alhamdulillah putranya bisa tidak pernah sakit dan juga secara kognitif kepandaiannya juga melampaui anak-anak yang lain. Itu Mbak Hani, selamat bisa mengejar ketertinggalan dari yang sudah dialami dari prematur dan lain sebagainya. Nah ini kalau ketertinggalan itu bisa dikejar pada
2 tahun pertama kehidupan, maka tadi bisa mengejar ketertinggalan dari anak-anak yang lain. Itu Mbak Hani. Ini ada lagi ya, dari Mbak Heni ya. Stunting radang kemiskinan, sebenarnya kemiskinan sedang ditangani apa? Oke. Jadi tadi sudah saya jelaskan Mbak Heni bahwa intervensi untuk stunting itu tidak hanya dari sisi kesehatan. Jadi ada 2, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Nah, tadi kaitannya dengan kemiskinan, maka kenapa di Kementerian Kesehatan tadi untuk mempercepat bebas stunting, yang pertama misalnya ada PMT, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, kepada bayi, dan sebagainya seluruh Indonesia. Itu sudah diedarkan di seluruh Indonesia dan sudah beberapa tahun dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian menggalakkan posyandu untuk pemantauan gizi balita, kemudian juga adanya kelas-kelas ibu hamil, kemudian peningkatan pemantauan pada ibu hamil, kunjungan ibu hamil pada trimester 1 sampai trimester 4 kehamilannya, dan trimester 3 kehamilan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang dilakukan oleh Kemenkes untuk meskipun dia miskin, tapi karena dia mendapatkan PMT yang rutin, maka insya Allah gizi tercukupi. Jadi untuk kemiskinan sendiri itu adalah tidak mungkin ditangani oleh Kementerian Kesehatan sendiri, maka dibutuhkan kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain. Sehingga tadi untuk gizi spesifik merupakan tanggung jawabnya Kemenkes. Kalau untuk gizi sensitif yang termasuk penyediaan air bersih, kemudian pengentasan kemiskinan, ketersediaan pangan, dan lain sebagainya adalah merupakan tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang lain dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi tidak bisa Kementerian Kesehatan itu bekerja sendiri untuk mengentaskan stunting tersebut. Itu Mbak Eni. Terus ini ada lagi ya, Mbak Retno Astuti. Saya jawab satu persatu nggak apa-apa ini Om Joksan. Oh ya, memang begitu. Yang lainnya itu sebenarnya pengen nanya juga tapi nggak ngerti cara nanyanya, jadi mendapat manfaat dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, matur nuwun. Ini Mbak Retno nanya, apakah minum susu bukan formula, misalnya susu segar, susu dan pasteurisasi secara rutin dapat mencegah stunting? Jadi begini Mbak Retno, ini tergantung minum susu yang bukan formula, misalnya susu segar, susu pasteurisasi. Nah, ini tergantung kebutuhan dari gizi kita sendiri. Jadi misalnya, apakah itu pada anak bayi? Kalau anak bayi kan tidak boleh minum susu segar. Jadi harus di atas 1 tahun minum susu segar ini. Jadi tergantung umur berapa, apakah kita yang minum ataukah anak-anak kita atau bayi. Kalau bayi tidak boleh diberi susu segar, dia harus di atas 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun baru boleh diberi susu segar dan pasteurisasi. Karena memang kandungannya berbeda. Untuk susu segar, kemudian kan diharapkan untuk ASI itu kan 2 tahun pemberiannya. Jadi diharapkan jangan diberi susu selain ASI. Kalau misalnya dia 2 tahun kan masih ada makanan tambahan yang lain. Nah, kalau bisa ASI sampai 2 tahun. Kalau untuk susu segar, tadi tergantung umur yang meminumnya. Apakah ibu hamil, apakah kita yang sudah dewasa, meskipun dia susu segar pun dia tetap mengandung kandungan gizi, cuman tidak selengkap dengan ASI. Nah, bisa saja dia bisa mencegah stunting kalau memang kandungan di susu segar tersebut ada komponen-komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang mungkin selama ini kurang. Misalnya kalsium, dan susu segar kan tetap juga mengandung kalsium, tetap juga mengandung lemak, tetap juga mengandung protein. Nah, kalau memang kita kebutuhan proteinnya kurang, maka bisa dicukupi dari susu segar tersebut. Sehingga kedepannya tetap juga bisa mencegah stunting. Nah, tapi dengan catatan tadi, susu segar tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 1 tahun. Itu mungkin Mbak Retno. Kemudian Mbak Heni, ini sama-sama Mbak Heni. Nah, sejak intervensi seberapa jauh penurunan stuntingnya? Alhamdulillah ini kemarin untuk Riskesdas dari terakhir itu data 37,2% dulu, terus turun lagi. Sekarang terakhir sekitar
sekitar 29% kalau tidak salah. Jadi sudah ada penurunannya, tapi belum seperti yang diharapkan, Mbak Eni. Jadi setiap tahun di staf kepresidenan selalu minta data stunting itu seberapa sekarang prevalensinya, maka setiap tahun ada pengumpulan data tentang berapa sih prevalensi stunting saat ini. Dan alhamdulillah memang kemarin menurun lumayan untuk stunting, hanya saja belum seperti target yang diharapkan. Jadi alhamdulillah sudah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, itu ada 100 lokus stunting. Jadi ada bantuan untuk 100 lokus stunting dari pemerintah untuk ke pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting, dan itu berkorelasi positif terhadap penurunan stunting. Jadi dan ini belum berhenti. Jadi sampai sekarang, nah ini hanya karena pandemi ini kemungkinan memang bisa saja terjadi peningkatan kasus stunting karena tadi ekonomi terjadi perubahan, penurunan, kemudian penyediaan pangan keluarga terjadi gangguan, adanya penyakit infeksi dan lain sebagainya. Nih kita berharap jangan sampai meningkat, meskipun beberapa ahli menduga dengan adanya pandemi COVID ini kemungkinan prevalensi stunting bisa saja meningkat. Tapi yang dilakukan intervensi selama ini alhamdulillah sudah menurunkan beberapa persen prevalensi stunting. Itu Mbak Eni, terima kasih. Ada dari Jeng Ya Ana. betul Mbak Eni, karena memang dia menggelontorkan anggaran stunting kan uangnya dari Kemenkyu. Jadi itu memang ada 1000 lokus-lokus stunting setiap tahun pasti ada, sehingga itu membutuhkan dana besar dari Kemenkyu, terutama untuk pengentasan kemiskinan, karena tadi sebenarnya masalah utama adalah ekonomi, politik, dan lain sebagainya mengerucut ke atas menjadi akhirnya terjadinya masalah stunting, dan diharapkan dengan adanya penanganan pada lokus-lokus stunting, pengentasan kemiskinan, maka kejadian atau prevalensi stunting bisa menurun. Jadi anggarannya memang dari Kemenkyu, Mbak, dan itu tidak hanya di Kementerian Kesehatan yang menerima anggaran stunting, di semua kementerian. Terima kasih Mbak Eni. Dari Jeng Ana, itu ada pertanyaan Jeng Itik. Atasnya Jeng Retno Astuti. Oh, okay, sebentar. Karena Jeng Ana itu mantune mungkin lagi hamil itu. Okay. Apakah ibu hamil yang kurang asupan makan karena ngidam bisa menyebabkan stunting? Gizi utama apa yang harus dimakan untuk mencegah stunting? Okay. Baik Mbak Ana, memang itu yang diharapkan pada saat hamil jangan sampai kurang asupan gizi atau nutrisi, sehingga biasanya pada ngidam itu muntah-muntah nggih. Jadi makanannya banyak keluar dan tidak doyan makan dan lain sebagainya. Namun diusahakan ada asupan yang masuk karena sangat bermanfaat untuk bayi yang dikandungnya. Jangan sampai dia kekurangan asupan gizi. Jadi biasanya kalau dia nggak doyan makanan, paling tidak susu ibu hamil dia mau, atau mencari susu yang berbagai merek. Saya dulu juga sama, tidak mual-muntah pada waktu hamil, tapi itu tadi kita mencari bagaimana susu yang kita doyan, berbagai merek dicoba, mana yang paling pas. Meskipun memang rasa susu waktu kalau orang ngidam itu nggak enak ya. Nah itu. Kemudian apa yang bisa kita mau, misalnya yang kita jadikan patokan adalah jangan sampai bayi yang dikandung itu kurang asupan atau kurang nutrisi. Kemudian gizi apa yang utama? Yang tadi adalah gizi mikro maupun makro. Makro tadi adalah protein, karbohidrat, dan lemak, tapi pada batas-batas tertentu. Dan yang kedua adalah gizi mikro. Gizi mikro itu vitamin A, kemudian yang ada pada buah dan sayur, kemudian tablet tambah Fe, zat besi, itu pada ibu hamil pasti diberi oleh dokter kandungan atau dari puskesmas, berarti ada tablet tambah darah, kemudian kalsium, kemudian mineral-mineral yang lain. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, termasuk magnesium, zinc, yodium, dan lain sebagainya. Biasanya pada orang hamil di puskesmas maupun oleh dokter obskin diberikan multivitamin untuk ibu hamil. Nah, itu untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Itu Mbak Ana. Ada lagi kah? Itu strategi
edukasi ya. Iya. Atau maksud saya begini, Gimana, kan Mas? kemarin beberapa waktu lalu itu ada yang anaknya itu sangat kurus, ibunya juga ngaku sudah ngasih makan, tapi anaknya nggak mau makan, terus bahkan sampai meninggal ya waktu itu ya, terus jadi berita karena kayak tetangganya nggak pada bantu gitu ya. Masih Iya, ingat nggak beberapa waktu lalu itu? iya, Nah, iya. kejadian seperti itu tuh lazim nggak itu di penelitian stunting terjadi di masyarakat? Kalau saat ini ya jarang ya, kalau saat ini. Biasanya masyarakat peduli, karena memang sekarang kan ada apa ya, kader-kader kesehatan di tingkat masyarakat. Nah, itu dia akan memantau untuk pertumbuhan anaknya. Kemudian biasanya puskesmas itu selalu mengumpulkan kader kesehatan. Biasanya satu orang kader itu dia akan menjalani mengemban tugas berbagai macam program. Untuk KB dia juga ikut sebagai kader, untuk masalah posyandu dia juga kader posyandu, untuk masalah intervensi stunting dia juga masuk dalam kader itu dan lain sebagainya, sehingga puskesmas itu mempunyai tangan kanan yaitu kader yang bisa langsung mencapai di tingkat masyarakat, dan kader itu juga yang akan melaporkan kondisi kesehatan di sekitar lingkungannya. Jadi biasanya feedback-nya akan cepat kalau kader yang melaporkan, dan ada beberapa daerah yang sudah menggunakan Android untuk melaporkan kejadian stunting, melaporkan kejadian ibu hamil yang berisiko dan lain sebagainya. Biasanya sudah mempunyai program-program pada daerah-daerah tertentu dengan Android. Jadi sekarang sudah semakin canggih untuk kader-kader. Itu Om Irul. Ini tadi Mbak Retno, yang saya tanya tadi adalah untuk anak dalam masa pertumbuhan bayi. Ya benar, kalau minum susu bukan mulai secara rutin dapat mencegah stunting. Kenapa tidak ada program minum susu bagi mereka, sementara produk susu kadang sering terbuang karena tidak berkonsumsi? Kalau sekarang, kalau minum susu bukan secara rutin dapat mencegah stunting. Kenapa tidak boleh? Nah, ini sebenarnya kalau dulu saya masih ingat ada program minum susu ya. Ingat nggak teman-teman waktu SD gitu kan? Minum susu bersama, kemudian dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dulu juga ada 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya adalah minum susu. Nah, sekarang diganti dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu adalah tidak hanya dalam produk-produk tertentu. Jadi gizi seimbang itu ya kita ada keseimbangan antara buah, sayur, kemudian lauk, pauk dan lain sebagainya. Nah, ini dalam program itu ada namanya isi piringku. Jadi ada sepertiga isinya apa, kemudian sepertiga lagi isinya apa, lauk, sayur, buah dan lain sebagainya. Nah, memang programnya berganti Mbak Retno, jadi sekarang tidak ada program minum susu. Dan dulu kan Pas Sehat 5 Sempurna, sempurnanya adalah dengan susu, tapi sekarang sudah diganti dengan program gizi seimbang. Jadi mungkin kandungan-kandungan yang ada di susu itu bisa tercukupi dari dari sumber-sumber yang lain seperti itu. Jadi asal gizi itu tadi ada keseimbangan gizi, namanya gizi seimbang. Itu Mbak Retno. Jadi sebenarnya susu juga sangat bermanfaat. Cuma tadi sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah berganti dengan gizi seimbang. Asal kebutuhan gizinya seimbang, entah itu sumbernya dari mana, entah dari susu, sayur, buah, lauk, dan lain sebagainya. Nah, itu asal seimbang, maka insya Allah kebutuhan gizi kita tercukupi. Itu. Oke. Ada lagi, sampun nggih kados pertanyaan sampun habis, sudah terjawab semua nggih. Ya, terutama ini kan ilmunya cocok untuk putra-putri kita ini ya, yang sedang ada bayi ya. Jadi masa kritisnya itu saat hamil sampai 2 tahun atau berapa tahun tadi? 2 tahun pertama kehidupan. Jadi 1000 hari ya, 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? 1000 hari pertama kehidupan adalah dari masa janin sampai dia lahir umur 2 tahun. Oh iya. Nah, berarti itu memang di Islam itu luar biasa ya, suruh menyusui sampai 2 tahun. Iya. Menyusui sampai 2 tahun. Betul Om Irul. Kaitannya sangat erat. Ya, ini juga yang sering terjadi adalah berkembangnya ya karena banyak sekarang putra-putri kita ataupun kita dulu juga ibunya berkarir gitu ya, sehingga
terputus itu ASI-nya, kadang baru 3 bulan, kadang terlambat botolnya dikirim ke kantor sehingga anaknya terjadi nggak mau gitu. Nah, iya. Betul, Nah betul, mungkin ada betul. juga ini ya yang punya pengalaman begini. Anak saya dulu pernah kan ya terlambat ya sehingga yang anak yang ketiga itu cuma 6 bulan. Kalau kakak-kakaknya kan sampai 2 tahun ya. Nah itu Diamati nggak perbedaannya? apa? Diamati nggak perbedaannya? Yang minum susu full sama hanya 6 bulan ada nggak? Lah ya itu malah badannya paling gede itu. Karena sudah Nah, itu itu. maunya susu formula jadi dia nolak gitu. Nolak loh, sudah nggak mau lagi gitu ya, bingung juga saya. Tapi ya sudahlah, maksudnya apakah ada apa ya semacam reedukasi bayi gitu dari kan ada satu masa entah kenapa jadi dia menolak ASI gitu. Apakah ada triknya supaya terus mau minum ASI lagi gitu loh? Ada nggak itu, Mbak Iti? Siapa tahu ada yang punya pengalaman. Kalau saya dulu Ini anak saya teman-teman. begitu nggak mau terus nggak mau aja terus itu. Jadi Hmm, nggak mau ya. biasanya padahal anak bayi itu malah mencari ASI ya, Pak? Kadang ini ya itu pernah terputus atau nggak tahu Oh, ya iya, pokoknya iya. yang ketiga itu berhenti setelah 6 bulan. Hmm. Kalau kakaknya itu mau sampai 2 tahun. Yang saya ingat seperti itu sih. Nggak ada yang punya pengalaman itu ya. Mungkin jadi penelitian itu. Karena begitu rasa susu formula itu kayaknya kan beda ya dengan rasa ASI ya. Saya nggak tahu juga sih. Bagi bayi pasti beda lah mestinya ya. Nah, terus dia sudah ibaratnya selera ya selera anak sekarang itu ada ayam goreng McD dengan ayam goreng Soeharti itu kan begitu sudah biasa McD ya Soeharti nggak enak gitu misalnya ya. Nggak ada yang punya pengalaman itu ya. Ya itu Om Irul, kalau tadi risikonya pada anak-anak dengan minum susu formula dengan yang ASI, yaitu tadi munculnya pasti pertumbuhannya lebih besar daripada yang minum ASI, karena memang kadar gula pada susu formula sama lemaknya tinggi sehingga dia akan cepat bertumbuh besar. Nah, tapi berisiko tadi secara imunitas akan lebih berisiko dibanding yang dia minum ASI karena di dalam ASI sudah lengkap termasuk Ya. antibodinya itu sama risiko obesitas di masa depan. Saya Oh, itu ada ya. adalah peminum susu formula, jadi saya hanya minum ASI beberapa minggu karena Oh. ibu saya sakit, masuk rumah sakit. Oh. Nah, saya akhirnya jadi obesitas ini. Apa ada? Nah, Tapi memang benar sih anak-anak yang ASI itu cenderung kurus gitu. Iya, tapi dia kuat biasanya. Gitu. Iya, iya. Tapi ya itu kalau untuk Saya dulu susu juga formula, pongkring gitu kok, tapi jadi malah sekarang harus iya. menurunkan berat badan ya. Pinter toh sekarang. Bukan, maksudnya harus menurunkan berat badan itu loh. Apa ada efek juga ya makin bertambah usia terus kita kecenderungan jadi tambah berat badan itu ada penelitian Iya. juga itu, Mbak. Betul, karena metabolisme semakin usia kan metabolismenya semakin menurun, sementara asupannya semakin meningkat. Terus WFH lagi ya? Ya, betul. Terus tadi saya menekankan bahwa stunting itu ada yang belum tentu, jadi teman-teman seperti Habibie itu kan pendek, dia stunting. Tapi kok pintar, pasti orang bilang, nggak masalah pendek, wong pintar. Nah itu memang pada masa-masa tertentu kan tadi ada perkembangan otaknya, ada dia terkenanya di mana misalnya untuk stuntingnya. Apakah dia juga keturunan? Kalau memang orang tuanya pendek secara genetika ya lahirnya anak akan pendek. Tapi dia secara kognitif atau kepandian dia tetap pandai. Meskipun orang tuanya tinggi, tapi ternyata dia stuntingnya tidak berpengaruh pada pertumbuhan otaknya, tapi dia mungkin pada pertumbuhan tubuhnya. Nah, itu juga ada yang efeknya manifestasinya nanti dia pendek, tapi dia tetap pandai. Dan seperti itulah rahasia-rahasia kehidupan yang kadang kita juga belum 100% tahu. Walahu alam, hanya Allah yang tahu kadang ya apa yang ada di dalam rahim dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman semua. Mbak Hani, terima kasih pertanyaannya.
Mbak Eni, Mbak Ana, siapa lagi, Mbak Retno, terima kasih nuwun. Semoga stunting cepat bisa dieliminasi. Tapi dari Indonesia, tapi beberapa yang mengatakan bahwa untuk tidak ada stunting itu tidak mungkin, cuma prevalensinya yang diturunkan. Jadi untuk 0% tidak ada stunting tidak mungkin karena ada faktor genetik dan lain sebagainya. Nah itu hanya kita bisa menurunkan prevalensi tersebut. Itu nggih teman-teman, matur nuwun. Ada pertanyaan lagi di luar ini juga boleh ya tentang masalah kesehatan walaupun termasuk kesehatan kita juga yang sudah berusia ini. Kan kita jadi bayi lagi nih, tapi bayi. Kalau di Quran itu kan jadi kayak bayi lagi maksudnya. Betul. Ya, Mbak Iti sekalian tanya nih untuk kita-kita yang bertambah usia ini apa sarannya terkait dengan gizi juga. Mestinya kan sudah pernah dipelajari juga itu. Kan mengecil juga kan, ada yang karena apa itu katanya vitamin D jadi kalsium turun dan segala macam itu gimana itu Mbak itu? Gimana nih? Ya, nutrisi untuk lansia muda, nggak tahu lansia muda itu gimana. Ada yang bilang pemuda itu sampai usia 60 itu pemuda Soekarno mungkin ya. Jadi kalau dulu Soekarno itu beri aku 10 pemuda itu kan ya. Kalau sekarang cukup 1 pemuda lewat Twitter heboh dunia gitu ya. Cuman hebohnya karena apa? Nah itu kalau nutrisi untuk kita bagaimana itu, Mbak Iti? Jadi kalau untuk lansia tadi yang pertama adalah mengurangi lemak, itu yang jelas. Mengurangi makanan yang mengandung kolesterol itu untuk jadi perbanyak buah sayur, minum air putih. Nah, ini karena tadi kolesterol karena memang metabolisme kita tidak seperti waktu kita masih muda, maka kebutuhan kita akan zat-zat tertentu itu berkurang. Jadi untuk lemak seperti itu, kemudian untuk karbohidrat juga kita tidak, karena kita sudah tidak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, maka kebutuhan karbohidrat, kebutuhan lemaknya ini juga seharusnya semakin menurun. Tapi karena kita mungkin semakin makmur, teman-teman semakin makmur, maka konsumsi karbohidrat, lemak mudah didapat. Jadi dan enak-enak, sampai sekarang tambah makanan enak, sehingga itu menjadikan kita ternyata kelebihan, banyak yang kolesterolnya berlebih, gulanya berlebih, trigliserid atau lemaknya berlebih dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu di warning untuk semakin tambah usia adalah kita juga mengurangi makanan-makanan berlemak, berkolesterol tinggi, berasam urat tinggi, kemudian makanan yang mengandung karbohidrat tinggi karena berisiko terhadap penyakit gula. Itu Irul. Nah itu kan kemarin sempat ini juga sih apa yang tentang kolesterol itu loh, bukannya kolesterol penelitian terbaru itu bukan dari makanan tapi karena dari dibikin oleh tubuh kita, hanya 10% yang dari makanan. Sehingga soalnya ada ketakutan juga di masyarakat itu untuk makan telur misalnya ya. Wah ini kuning telurnya jangan nih karena kolesterol, sedikit-sedikit kolesterol. Padahal di sisi lain tubuh kita juga butuh itu kan ya. Iya. Gimana itu? Yang penting adalah ini, apa perbandingan. Kolesterol kan ada 2 jenis. Udah selesai belum? Bentar, ada gangguan. Bentar. Jadi yang paling penting adalah bukan kolesterol secara total, tapi dia perbandingan antara kolesterol jahat dan kolesterol bagus. Jadi kolesterol itu tetap kita butuhkan, tapi rasio antara HDL dan LDL itu yang harus diperhatikan. Jadi kan HDL itu high lipoprotein density HDL. Jadi high HDL itu untuk lemak yang kolesterol yang bagus, sementara LDL atau low density lipoprotein itu adalah lemak yang jahat. Nah ini
harus ada komposisi yang seimbang. Lebih baik yang HDL-nya yang tinggi dibanding yang LDL. Jadi kolesterol itu sangat tetap dibutuhkan oleh tubuh, hanya komposisinya itu yang kalau lebih bagus adalah yang HDL-nya lebih tinggi. Nah, makanan-makanan tertentu ada yang dikategorikan dia HDL, ada yang dikatakan LDL. Nah, itu yang LDL ini yang harus kita kurangi. Jadi seperti jeroan-jeroan dan lain sebagainya. Itu kan dia LDL. Maka dia yang harus kita kurangi. Jadi bukan langsung kita sama sekali tidak makan kolesterol, tapi tetap kita tubuh membutuhkan kolesterol. Tapi itu tadi rasio kolesterol yang bagus harus lebih tinggi dibanding kolesterol jahatnya atau LDL. Itu Om Irul. Oh, ya, itu ada beberapa pertanyaan tambahan itu. Yang itu tadi. Nah. 858 dari Om Suko Basuki. Oh. Menurut Dahlan Iskan, Indonesia negara tropis tidak menjamin kecukupan vitamin D karena rendah konsumsi susu. Benarkah gitu? Atau harusnya kan konsumsi ikan juga bisa ya? Iya. Masih mute. Cengitik masih. Jadi memang benar Om Suko bahwa Indonesia ini adalah termasuk negara dengan konsumsi susu yang rendah. Jadi ini bahwa kan kita susu dibutuhkan untuk sumber vitamin D dan itu juga tadi negara tropis adalah negara kan istilahnya sinar matahari bisa mengubah vitamin D untuk itu Om Joksan lebih paham itu dari farmasi ya mekanisme vitamin D ini. Nah memang kalau konsumsi susu rendah meskipun berjemur tetap juga tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan vitamin D-nya. Nah penyerapan vitamin D tetap kurang, sumbernya juga kurang. Nah memang jadi benar Om Suko kalau meskipun negara kita tropis tapi tidak menjamin kecukupan vitamin D karena tetap membutuhkan sumber vitamin D yang dari asupan untuk diubah menjadi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari. Jadi kalau toh berjemur tapi kita di dalam tubuhnya sendiri sumber vitamin D-nya nggak ada, ya tetap tidak akan bisa menjamin kecukupan vitamin D. Karena memang konsumsi susu di Indonesia sangat rendah. Itu mungkin Pak Om Suko. Gitu ya Om Joksan dari farmasi gimana? Ya karena provitamin D-nya nggak ada. Iya, yang akan diubah menjadi itu ya. Bahan bakunya tidak cukup. Betul, itu Om Suko. Dari Jenghani itu ada juga itu ya? Ini tanya Jeng, katanya semakin tua cenderung makin gemuk, tapi saya sebenarnya sebaiknya ya apa yang salah ya? Nah itu malah bagus Mbak Ani. Justru itu yang diinginkan ibu-ibu zaman sekarang. Mungkin apa yang masukan dari yang konsumsi dengan yang dibutuhkan itu sudah seimbang. Jadi Mbak Ani nggak gemuk-gemuk. Nah, itu justru yang diharapkan dari ibu-ibu yang ingin dicontoh Mbak Ani. Saya ingin mencontoh gimana caranya biar meskipun sudah tua, kok tidak gemuk ya karena itu tadi bisa menjaga asupan dengan kebutuhan secara bagus. Jadi kalau kayak saya ini kan asupan banyak padahal kebutuhannya cuma sedikit. Nah itu kalau bisa menyeimbangkan insya Allah ya tubuhnya tidak akan gemuk. Nah ini yang ideal seperti itu Mbak Hani. Berarti Mbak Hani sudah menjalankan program hidup sehat untuk keseimbangan antara masukan dengan kebutuhan tubuh. Itu Mbak Hani. Matur nuwun sangat nih Mbak Iti. Tampaknya kita sudah mendapatkan banyak. Mohon maaf, sebisa saya cuman itu nyon sewu teman-teman. Itu luar biasa. Nanti saya juga sudah ini kan sudah pada saatnya mantu, ini bahkan sudah ada yang mantu ini. Penting sekali untuk memberikan edukasi ke keluarga kita bahwa 1000 hari pertama dimulai dari masa hamil sampai 2 tahun itu
luar biasa penting gitu ya. Iya, nggih. Nggak harus ini ya. Ya, monggo Om Jok disimpulkan. Kesimpulannya sudah dari Om Irul tadi, the golden age-nya itu kan 1000 hari pertama gitu. Ya baik, saya kira itu ya. Kemudian yang sudah inden itu Jengsita, itu Jengsita nanti mau ngisi tapi minta bulan Juni ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian berarti nanti pekan depan anu ya Om Ika nggih, Om Irul ya. Iya, pekan depan Om Ika. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, saya kira begitu. Terima kasih Jeng Itik, terima kasih Om Irul dan juga teman-teman semuanya yang sudah silaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita membawa keberkahan bagi kita semuanya dan Allah SWT memudahkan jalan bagi kita untuk selalu bersyukur dan juga selalu bersabar begitu di masa pandemi seperti saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil terus terang dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Jeng Itik tadi. Matur nuwun dan monggo kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan juga hamdalah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.